wabah global ini, sementara juga Beijing terus-menerus ingin mengambil hati sebagian negara-negara dengan menawarkan bantuannya. Ini pun juga kita lihat bahwa pandemi ini juga bisa semakin memperkeruh ya, adanya ketegangan atau tensi di antara kekuatan besar dunia, bahkan juga bisa mengancam prospek kerjasama di dalam melakukan manajemen krisis ya, terhadap dampak pandemi. Lalu dari sisi ekonomi ingin juga saya sampaikan bahwa trade flows atau aliran dagang, aktivitas perekonomian dunia ini juga kemudian menjadi melambat ya, bahkan juga perburuk ya, terjadi kecenderungan ya, negara-negara ya, itu terjadi unrest dan juga konflik ya secara domestik. Intinya secara umum saya ingin katakan bahwa semua pemerintahan sekarang ini menghadapi pilihan-pilihan yang sulit. Bagaimana memanage penyebaran virus ini. Bahkan bagi kebijakan Indonesia PSBB, ada kemudian ya, pembatasan social distancing, physical distancing, ini pun juga menimbulkan ketidakpastian. Ya. Karena dampak ekonomi dari pembatasan orang, pergerakan barang, ini juga akan semakin memperburuk keadaan. Sementara di satu sisi yang lain, mengangkat pembatasan atau melonggarkan restriksi secara prematur ini juga memiliki risiko. Ya. Risiko terutama ketika ya, apa yang disebut vaksin ya, COVID-19 ini sampai sekarang juga belum ditemukan. Nah, hal-hal yang baru saja saya sampaikan ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ada beberapa indikasi yang membuka ruang bagi kita untuk menemukan kebaruan, terutama di dalam kajian sosial politik kita. Ya. Misalnya yang pertama kecenderungan kerawanan sosial, terutama pada masyarakat-masyarakat yang memang sudah memiliki potensi subjektif primordial yang mengendap, yang secara laten, ya, itu kemudian bisa saja sewaktu muncul menjadi unrest. Ya. Peristiwa bahkan yang terjadi di Amerika ya, dengan kasus Floyd, walaupun saya tidak mengatakan faktor determinannya itu adalah yang disebut sebagai dampak keresahan sosial karena pandemi, tapi juga kekecewaan yang mengendap karena faktor-faktor subjektif primordial ini bisa dipicu oleh adanya pandemi ini. Di samping itu juga kita melihat bahwa secara institusional ya, pemerintah yang tadi saya sebut menghadapi pilihan sulit ini juga tidak semuanya kemudian ya kebijakannya bisa diterima oleh rakyat. Akan menjadi lebih sulit lagi ketika masyarakat ya gelisah ini juga mulai merosot, hilang kepercayaannya, ya, hilang trustnya kepada pemerintah atau kepada para pemimpin politik. Itu juga bagaimana misalnya mereka ya, menampilkan atau menunjukkan respons yang tidak menuruti anjuran-anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Saya pernah membaca satu jurnal ya terkait dengan apa yang disebut wabah Ebola ya. Wabah Ebola ini terjadi tahun 2014 ya, terutama di beberapa negara Afrika seperti Guinea, Liberia, ya, Sierra Leone ya waktu itu di dalam simpulan dikatakan bahwa
virus Ebola yang semula memang kemudian menyebar tak terkendali itu bukan semata-mata karena kelemahan ya, pengawasan secara epidemik atau juga bukan hanya semata-mata karena minimnya kapasitas dan respons dari sistem kesehatan dan layanan kesehatan, tapi juga karena faktor orang. Ini kasus Ebola tahun 2014. Faktor orang, ya orang-orang penduduk citizen yang skeptical, yang ragu-ragu bahkan juga cenderung antras terhadap pemerintahan mereka. Ya. Nah, jadi keraguan akan adanya apa namanya orang atau dalam konsep politik disebut political efficacy ini yang kemudian menurut kasus Ebola ini yang membuat penanganan pencegahan terhadap virus Ebola itu tidak efektif. Nanti jadi yang pertama kita melihat bahwa kebaruan itu bisa ditemukan juga ya, di dalam masyarakat-masyarakat yang bisa disebut secara konflik affected itu sangat vulnerable, sangat fragile ya karena ada berbagai bersifat sebagai primordial. Nanti saya akan kembangkan di uraian selanjutnya walau keterbatasan waktu, semoga masih bisa. Yang kemudian yang kedua itu adalah apa yang disebut sebagai risiko-risiko bagi tertib sosial yang selama ini atau paling tidak pra pandemi itu sudah dianggap mapan. Jadi ancaman terhadap social order. Ya. Kenapa? Karena COVID-19 ini bisa dianggap memberikan tekanan yang besar kepada masyarakat, termasuk kepada sistem politik. Menciptakan apa yang disebut sebagai potensi berkembang atau pecahnya kekerasan-kekerasan baru ya yang dalam jangka pendek bahkan itu juga dialami dampak buruk dari pandemi ini oleh para politisi ya. Di dalam laporan organisasi international crisis itu misalnya yang tak dikeluarkan bulan Maret kemarin di sana ditunjukkan bahwa banyak pemerintah apakah itu bahkan wakil presiden, perdana menteri sampai ya wali kota dan sebagainya yang mereka juga terkena dampak dari virus ini bahkan mereka terinfeksi oleh COVID-19 ini. Tapi bukan hanya itu saja, dalam jangka panjang ya, apa yang disebut sebagai pandemi ini juga memiliki konsekuensi terkait dengan hubungan antara negara atau pemerintah dengan warga negaranya. Ya. Kemudian secara lebih luas, ya, tidak hanya terkait dengan apa yang disebut sebagai disruptive, ya, economic, kemudian public health dan political life, tapi juga di sisi perilaku politik. Nah, ini juga kajian yang menarik. Ya. Artinya kemudian itu bisa temukan bagaimana tampaknya bahwa krisis pandemi ini juga di banyak tempat menunjukkan kecenderungan adanya politisi-politisi yang mengeksploitasi. Artinya di samping tekanan-tekanan sosial, ekonomi, kesehatan, banyak contoh bagaimana political leaders ini juga berusaha untuk exploiting COVID-19 ini. Mereka mengeksploitasi pandemi ini ya tentu untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka. Nah, oleh karena itu, apa yang disebut sebagai kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil oleh pemerintah dan kemudian di banyak tempat ini terjadi semacam disorder atau pembangkangan bahkan juga unrest ini juga merupakan hal yang barangkali nanti bisa dikembangkan dalam diskusi
solusi itu dicari dari sisi baruannya. Nah, itu yang pertama. Ini hanya gambaran umum saja. Nah, yang kedua, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jadi bagaimana masyarakat kita setelah pandemi ini? Pertanyaannya simpel ya. Jadi society after pandemic. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana, asumsinya bahwa kalau pandemi ini nanti berlalu, bagaimana kita kemudian membuka kembali masyarakat kita, ya, yang kemudian juga menjadi tantangan apakah masyarakat kita ini masih sama seperti yang dulu atau masyarakat kita ini sudah berbeda. Jadi pertanyaannya mungkin tidak hanya ya seperti apa masyarakat kita nanti setelah pandemi, tapi juga bagaimana kondisi-kondisi sosial yang selama pandemi ini kemudian berubah, ya, bahkan berubahnya ke arah yang destruktif, ya, ini kemudian memberikan kepada kita kesempatan untuk menguji berbagai asumsi, menguji berbagai metode, bahkan teori di dalam ilmu sosial politik. Karena COVID-19 ini sebagai sebuah krisis global, ini sudah bersifat disruptif. Ya. Jadi apa yang disebut sebagai praktek-praktek normal di dalam perekonomian, di dalam tata kelola pemerintahan, bahkan juga di dalam scientific expertise kita, ini juga sudah berubah. Ya. Kita mengalami apa yang disebut fenomena-fenomena yang tidak ada rujukan sebelumnya, ya. Tidak ada namanya unprecedented ya, reference yang menunjukkan bahwa hal-hal yang terkait dengan speed, dengan scope dari pandemi ini tidak bisa dengan mudah dimodelkan menggunakan apa yang kita sebut sebagai standard social science methods yang selama ini kita kenal. Bahkan di dalam dunia ekonomi politik misalnya, kita bisa melihat bagaimana transisi pasar ini juga transisi yang tidak presiden sebelumnya. Bagaimana hal-hal yang tidak diharapkan ini kemudian juga menimbulkan sesuatu yang bisa kita sebut sebagai informal economy yang baru. Nah, jadi kembali kepada apa yang akan terjadi nanti ketika pandemi, karena saya yakin bahwa sebagai sebuah fenomena yang terus mengalami dinamika, ya, sesungguhnya kita diperhadapkan kepada sesuatu yang secara subjektif primordial tadi saya sebut ini mengendap, ya ini sudah ada. Ya, contohnya tadi saya sebut Amerika karena ini contoh yang jelas, misalnya di Amerika ini bagaimana ya kecenderungan social inequality, ketimpangan sosial yang memang selama ini juga masih terjadi, ya. Apalagi kalau itu diperburuk, digabung dengan apa yang disebut sebagai isu ras, isu kelas, isu gender. Nah, jadi ini juga kemudian kita kaum apa namanya ilmuwan sosial itu juga kemudian mencari berbagai alternatif jika nanti pada saatnya kita memasuki masyarakat baru pasca pandemik. Ya. Nah, mengapa pasca pandemik? Nanti saya akan katakan bahwa mungkin sebenarnya melakukan penelitian dengan cara-cara yang lama, yang konvensional pada masa ketika pandemi COVID-19 ini masih outbreaking seperti sekarang ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Artinya ketika pasca reopening new society, itu kesempatan bagi kita untuk mengambil momentum ini, ya, misalnya dengan istilah kalau kita ingat ya orang sosiolog namanya Rick Klinenberg, itu dengan konsep misalnya social autopsy. Jadi pendekatan yang dikembangkan oleh Eric ini untuk menunjukkan bahwa
kita perlu melakukan apa yang dia sebut sebagai cultivation of social infrastructure. Nah, jadi Mohon izin waktunya Pak Yul. infrastruktur sosial yang baru. Ya. Nah, atau juga istilah Zygmunt Bauman misalnya dengan menegakkan kembali apa yang disebut moral waktunya Pak. yang bisa ditemukan ketika perilaku manusia Pak Yuwanto, waktu Pak, waktu akibat dari pandemi ini. Nah, walaupun kita tahu bahwa ada batasan-batasan, ya. Batasan tentu secara praktis apa yang kita kerjakan. Pak Wiyanto, waktunya Pak. Sebagai apa ilmuwan sosial politik ini tentu sekali lagi batasan di mana kita tidak akan mungkin mengadakan penelitian secara konvensional. Tapi beberapa hal yang saya sampaikan tadi hafalnya, ya, kita bisa melihat bahwa terbuka kesempatan. COVID-19 ini saya ibaratkan semacam sosial kaleidoskop yang memecah fenomena sosial, kemudian kita lakukan rembling kembali ke dalam moderator tolong di mute Pak Yul di nonaktifkan dan slide Walio bisa mendengar kita. Pusat dari kebaruan itu bisa kita kembangkan. Mau diambil. Baik. Silakan kepada moderator melanjutkan. Terima kasih kepada Pak Yuwanto. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara ketiga kita, dari Pak Waluyo Handoko SPP, dari dosen FISIP Universitas Jenderal Sudirman. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama tentunya kami ucapkan kepada panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan dan keberkahan kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam webinar dengan tema menggali kebaruan tema riset bidang sosial politik di masa pandemi COVID-19. Saya menghormati Pak Yuwanto, PD, guru saya, dan Dr. Rudi, kolega, dan Ibu Dr. Puji Lestari, dan semua narasumber yang berbahagia pada sore hari ini. Terima kasih. Perkenankan saya menyampaikan pemikiran saya terkait dengan pandemi COVID ini dengan tema menggali novelty isu politik dalam riset kualitatif pada masa pandemi COVID-19. Ini berbeda tentu dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Rudi yang lebih teknis, bagaimana kita mencari cara untuk menemukan novelty dengan aplikasi Mendeley, dan Dr. Yuwanto yang telah menyampaikan kaitannya dampak yang sangat luar biasa pandemi ini di masyarakat baik nasional maupun global. Barangkali sebelum saya menyampaikan 4 hal di dalam yaitu terkait terus dengan masalah pandemi dan isu politik yang sedikit banyak sudah disampaikan oleh Dr. Yuwanto, dan kaitannya dengan berikutnya tentang tantangan riset politik di masa pandemi COVID-19 dan bagaimana caranya kita meningkatkan kepekaan untuk menemukan novelty isu politik, dan yang terakhir nanti adalah kaitannya dengan pemetaan isu politik pada masa pandemi. Next slide, Mas Petrus. Slide. Kebetulan ini PDF, Pak. Jadi dia bentuk RAR. Terkait dengan slide berikutnya terkait dengan bagaimana persinggungan masalah pandemi dan isu politik, bisa sampaikan bahwa di dalam suatu masalah yang ada di dunia sekarang ini, terutama masalah pandemi, itu tidak bisa diselesaikan dari satu bidang ilmu saja. Ini yang ilmu utama tentang virus tentunya adalah ilmu virologi, yang di atasnya ada ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, tetapi dampak yang dirasakan di masyarakat baik nasional maupun global ini sangat membuka peluang, terutama bagi ilmu sosial untuk memberikan kontribusi menemukan penanganan
masalah pandemi ini dari sisi sosial, ekonomi maupun politik dan juga yang lainnya. Dalam tema yang saya berikan lebih kepada politik, kami tentunya mengkaitkan bagaimana perkembangan teori politik yang pada awalnya masalah social power dan kepentingan itu dipegang oleh pemerintah, namun pada saat ini bergeser ke tangan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa dampak yang dirasakan dari pandemi ini sudah menyentuh kepada semua sendi kehidupan masyarakat, sehingga ini membuka peluang sebetulnya bagi kajian ilmu politik untuk masuk di dalam berkontribusi menangani pandemi ini dari sisi politik. Namun begitu, walaupun dampak penanganan pandemi ini dari sudut pandang politik terbuka luas, namun itu mengambil peluang itu tidaklah mudah. Adanya tantangan bagi peneliti atau riset seperti kita semua ini untuk bagaimana mempunyai kontribusi atau menemukan novel. Next, terus. Berikutnya, Mas Petrus, slide keempat, tantangan riset politik pada masa pandemi COVID. Terus, seperti kita ketahui, Mas Petrus, next slide. Nah, ini bisa saya sampaikan bahwa tantangan riset di bidang politik dengan banyak informasi dan kemudahan bagi kita, baik di media sosial maupun di media lainnya dalam mengakses informasi, ini justru menjadi tantangan bagi peneliti. Bagaimana itu memilih data yang valid sebagai sumber data yang menjadi rujukan penelitian kita untuk sampai kepada hasil atau kesimpulan. Karena ini jadi penting bahwa hasil penelitian ini tentu akan menjadi rujukan dan referensi baik bagi pemerintah maupun stakeholder yang lain di dalam mengambil keputusan yang tepat di dalam penanganan COVID ini. Nah, terkait dengan itu, dengan fenomena baru pandemi ini, muncul banyak permasalahan yang diangkat menjadi tema penelitian dari sisi keselamatan. Namun begitu, bagi seorang peneliti tidaklah mudah untuk menangkap peluang itu, dan ini bisa dilakukan melalui peningkatan kepekaan peneliti. Dan ini juga menjadi tantangan bagi seorang peneliti bagaimana meningkatkan kepekaan kita di dalam mengambil isu-isu yang bisa dibuat menjadi sebuah temuan baru. Next slide, Mas Petrus. Dalam slide berikutnya akan saya sampaikan ada 5 cara bagaimana kita meningkatkan kepekaan di dalam menemukan isu di dalam pandemi ini. Yang pertama adalah konsistensi minat studi. Ini menjadi penting bahwa apabila kita sudah konsisten terhadap bidang tertentu, ini tentu akan meningkatkan kondisi kita di dalam bidangnya, artinya selalu berusaha ingin mengetahui hal-hal yang perlu diketahui dalam bidang tertentu. Hingga ini akan memudahkan kita mencari celah bagaimana atau apa yang bisa dijadikan kebaruan di dalam bidang tersebut. Berikutnya adalah dengan cara peningkatan program akademik. Dengan sistem pendidikan kita yang semakin tinggi adalah semakin spesifik dan spesialis di bidang pendidikan, tentunya ini menjadi suatu cara untuk meningkatkan kepekaan kita di dalam menemukan sebuah novel. Berikutnya adalah dengan cara meningkatkan bahan bacaan, tidak hanya kita mulai bahan bacaan, tentunya kita harus juga untuk bisa membacanya sehingga akan menangkap informasi teoritis, konsep maupun definisi yang dapat membuat kita untuk menambah pengetahuan bahasa sehingga akan peka terhadap masalah. Berikutnya dalam kehidupan sehari-hari
tentu kita selalu berusaha tidak hanya melihat suatu masalah, tetapi setiap masalah itu sebisa mungkin kita analisis terhadap suatu bidang sehingga akan ditemukan atau meningkatkan kepekaan kita terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Untuk slide terakhir kami sampaikan di sini tentang pemetaan isu di masa pandemi. Mas Petrus, tolong di dalam slide ini akan saya sampaikan bagaimana isu tentang politik, karena kami lebih fokus ke politik, untuk dapat berkontribusi di dalam penanganan pandemi. Seperti kita ketahui bahwa pandemi ini diawali dengan kasus virus yang ada di Wuhan, yang tentu saja itu sebetulnya kajian dari virologi atau ilmu tentang virus, yang di atasnya ada ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan. Tetapi dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan juga negara, baik nasional maupun global, ini bisa mengambil kontribusi dari bidang ilmu eksakta maupun sosial. Dari beberapa ilmu sosial yang saya tampilkan ini memang kami fokus kepada ilmu politik. Perkembangan teori politik, di sini akan disampaikan ada 6 teori besar di dalam perkembangan teori politik, dari sosial hingga pada teori liberalisme dan komunitarianisme. Dari setiap teori politik itu kami bisa mengambil atau memberikan contoh barangkali tema ini yang bisa diambil untuk dijadikan tema di dalam mengatasi permasalahan pandemi. Yang pertama, dalam teori soal justice kita bisa menilai apakah kebijakan yang diambil pemerintah kaitannya dengan penanganan COVID ini sudah dirasa adil bagi mayoritas maupun minoritas di masyarakat, atau juga akan melihat bagaimana kesetaraan layanan kesehatan pada masa pandemi. Sementara kalau kita melihat dari democratic theory, kita bisa melihat apakah di dalam penanganan ini pemerintah sudah memberikan aspirasi bagi masyarakat untuk aktif dalam menyusun program penanganan COVID-19. Bisa jadi terkait dengan democratic theory, kita bisa melihat bagaimana kontrol legislatif terhadap kebijakan pandemi pemerintah yang diambil pemerintah di dalam penanganan itu. Berikutnya adalah teori tentang feminisme political theory. Kita juga bisa mengambil tema seperti kita ketahui bahwa di dalam sistem politik kita ada peraturan yang mewajibkan bagi partai politik untuk mempunyai wakil perempuan 30%. Fenomena yang kita lihat di dalam penanganan ini terlihat bahwa eksistensi atau keberadaan perempuan itu di dalam penanganan itu kelihatannya kurang, sehingga kita bisa mengambil tema bagaimana peran wakil politik perempuan dengan kuota 30% di dalam masa pandemi ini. Bisa jadi kita mengambil tema tentang kerentanan politik perempuan pada masa pandemi. Begitu terkait dengan teori postmodernisme, kita juga bisa mengambil tentang perdebatan kebenaran isu atau data di masa pandemi. Karena kita lihat sekarang ini bahwa data atau pemberitaan ini kita akan kesulitan mana sebetulnya yang benar dan mana yang hoax. Jadi ini merupakan tantangan dan bisa diangkat menjadi tema di dalam penelitian ini. Berikutnya juga kita bisa mencari tema tentang dominasi wacana tertentu dalam mengatasi wabah COVID-19, atau kita juga bisa melihat bagaimana kekuatan teknologi media sosial di dalam pemberitaan di masa pandemi ini. Teori berikutnya adalah New Social Movement. Ini kita bisa mengambil tema tentang bagaimana kelompok civil society di dalam perannya untuk mengambil kekosongan peran yang seharusnya diisi oleh negara. Ini juga kita lihat sendiri di Indonesia itu banyak peran-peran yang diisi oleh civil society untuk mengambil peran yang seharusnya diambil oleh negara. Kita juga bisa kita mengambil tema terkait dengan bagaimana model solidaritas sosial di masa pandemi, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Yuwanto, banyak potensi konflik di dalam masa pandemi ini. Jadi kita bisa mengambil tema konflik sosial dan politik. Berikutnya untuk yang teori terakhir, yaitu teori liberalisme dan komunitarisme,
kita bisa memberikan contoh tentang bagaimana keberadaan masyarakat yang terpinggirkan atau masyarakat adat dan masyarakat di perbatasan di dalam masa pandemi ini, atau juga tentang bagaimana identitas individu ataupun kelompok yang berperan di dalam penanganan COVID. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak melebihi waktu yang diberikan oleh panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Terima kasih kepada Bapak Waluyo. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Badarudin MSc. Beliau Guru Besar Sosiologi Institut. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Mungkin Saudara Petrus bisa menayangkan slide-nya ya, barangkali. Oh, sebentar ya, Pak. Mohon sekalian. Apa kabar, Prof. Badar? Baik, Pak Robert, kabarnya gimana? Sehat-sehat semua? Sehat. Yuk. Mungkin bisa dilanjutkan dulu, Pak. Berhubung ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin kalau ada yang dari wilayah timur udah selamat malam ini ya. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, panitia tentu yang juga saya hormati, dan seluruh peserta ya webinar yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Tadi kalau kita lihat paparan sebelumnya juga sudah bicara tentang hal-hal yang terkait dengan tema ya, riset di masa pandemi, khususnya yang terkait dengan masalah dan hubungan politik ya. Hari ini saya pikir saya sejalan dengan bidang yang saya geluti, bidang sosial budaya, maka saya mengambil judul kita kali ini tentang tema riset di masa pandemi COVID. Kalau kita lihat sebenarnya dewasa ini masyarakat kita sedang berada pada situasi yang sangat labil ya, karena munculnya perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali ya, yang mungkin tidak diduga-duga yang kita kenal dengan pandemi COVID-19 ini. Tentu kalau kita lihat para peneliti itu harus mampu beradaptasi, harus memiliki daya inovatif dan kreatif ya untuk bisa menghasilkan tema-tema penelitian baru. Tentu kalau kita lihat fase perubahan yang sangat cepat ini maka penelitian yang mampu mendorong bagi percepatan perubahan. Perubahan-perubahan yang muncul di tengah masyarakat dewasa ini pada satu sisi, tetapi juga harus mampu menghasilkan output yang dapat menjadi solusi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dari berbagai aspek kajian. Ya, tadi juga sudah disebutkan, ya, bisa aspek kajian sosial politik, ya, kemudian lanjut slide-nya, lanjut yang berikutnya, lanjut. Slide yang berikutnya, Pak Petrus. Iya, Pak. Sudah, Pak. Silakan lanjut yang slide yang berikutnya, slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Ini apa? Ya, jadi kajian-kajian bisa dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan, teknologi, dan sebagainya. Kalau kita lihat kajian sosial politik masa pandemi COVID-19 ini, itu bisa kita lihat dari dua aspek menurut saya. Ya. Jadi bisa dari aspek kajian yang bersifat individual, tentu para peneliti harus bisa menyesuaikannya dengan bidang keilmuan keahlian yang dimiliki oleh si peneliti. Ya. Tentunya dengan melihat hal-hal yang baru. Saya pikir kalau kita lihat riset-riset yang terkait ya dengan pandemi ini sebenarnya sesuatu hal yang baru. Paling tidak kalau kita lihat dari aspek objek kajiannya gitu. Ya walaupun pandemi COVID adalah bagian dari virus ya yang sudah lama ada sebenarnya, namun barangkali ada karakteristik khusus yang ada pada pada virus COVID-19 ini, yaitu kecepatan dari proses penularan atau penyebaran wabah ini, virus ini gitu. Ini barangkali yang
yang cukup menarik dilihat dari aspek sosial budaya, sehingga membuat kejutan-kejutan di tengah-tengah masyarakat kita, ya kan, baik oleh pemerintah, ya oleh masyarakat sendiri, sehingga menimbulkan banyak masalah sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini juga bisa kita lihat dari kajian-kajian yang sifatnya individual. Tentu saya pikir kalau kita lihat fenomena-fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat dari aspek sosial budaya misalnya, kajian-kajiannya tidak hanya harus dilakukan secara individual, tetapi juga kajian yang bersifat kolaborasi, ya, atau multidisiplin. Bila ini yang ingin kita lakukan, bila ini yang peneliti ingin lakukan, maka perlu ada diskusi antar bidang ilmu keahlian. Ya, tadi misalnya kalau kita lihat di sosial budaya, politik saja barangkali ada irisan-irisan, ya, yang cukup menarik untuk kita kaji dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan pandemi ini, gitu. Nah, ini barangkali nanti yang perlu para peneliti untuk bisa melakukannya. Karena bagaimanapun kita sangat sulit untuk bisa lompat dari bidang keahlian atau bidang keilmuan kita. Ya, karena pandemi ini adalah salah satu objek yang harus kita kaji, yang bisa dilihat dari berbagai perspektif ilmu. Ya, kalau kita misalnya sosial budaya juga masih ada yang lebih yang lebih fokus lagi, misalnya kajian-kajian yang terkait dengan hal-hal tertentu, misalnya dari aspek-aspek ini. Slide berikutnya mungkin bisa dilanjutkan Pak Petrus. Ke slide berikutnya. Slide berikutnya kok nggak berubah ya slide-nya. Mungkin bisa ditampilkan slide yang terakhir. Ini misalnya beberapa tawaran tema bidang sosial budaya. Misalnya bagaimana strategi adaptasi sosial budaya terhadap pandemi COVID. Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan hal yang mudah misalnya. Ya, kalau dulu kita misalnya bekerja di rumah, di luar, sekarang kita lebih banyak bekerja di rumah misalnya. Ini barangkali perlu kajian-kajian. Ya kan, makanya kalau kita lihat beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah misalnya, dalam tataran implementasinya itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ya, himbauan pakai masker misalnya, tapi masyarakat sebagian enggan untuk menggunakan masker misalnya. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa, ya. Kemudian misalnya ketika disuruh lebih banyak di rumah, masyarakat juga tidak terbiasa dengan itu, gitu. Karena kita adalah masyarakat yang guyup, masyarakat yang sangat suka bercengkrama misalnya, gitu. Ini juga hal-hal yang menarik. Bagaimana strategi adaptasi sosial budaya kita untuk bisa mengikuti protokol kesehatan, ya, yang dibuat oleh pemerintah misalnya. Ini juga bukan sesuatu yang mudah. Ya, kebiasaan harus mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin misalnya, gitu. Ini juga bukan sesuatu yang mudah. Ini perlu kajian-kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang tertarik dengan sosial budaya dalam melihat pandemi COVID. Kemudian bagaimana pemanfaatan modal sosial? Kita melihat ya banyak sekali misalnya persoalan-persoalan sosial yang muncul ya di tengah wabah pandemi COVID ini. Tadi sudah disebutkan oleh narasumber sebelumnya, muncul berbagai konflik misalnya di tengah-tengah masyarakat. Katakan misalnya pembagian bantuan sosial saja menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Ini saya pikir perlu kajian-kajian yang terkait dengan bagaimana kembangkan modal sosial itu di dalam menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan pandemi COVID ini. Kita bicara pada saat pandemi COVID, bicara sebenarnya dengan masa new normal ya yang sedang digelontarkan oleh pemerintah walaupun dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Kemudian tema berikutnya barangkali bisa kita kaji juga tentang strategi sosialisasi edukasi pengetahuan ya atau pencegahan COVID-19 bagi masyarakat. Ini juga barangkali tema-tema yang menarik untuk bisa kita kaji ya dalam riset-riset kita untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baru tentunya terkait dengan wabah pandemi COVID yang saat ini melanda kita. Jadi secara umum menurut saya bisa kita bisa memilah ya kajian-kajian yang terkait dengan pandemi COVID ini pada masa pandemi COVID sendiri dan juga pasca pandemi COVID ini nanti akan berakhir. Seperti apa sebenarnya? Kalau sekarang misalnya new normal, ini kan kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita sebagian itu new normal itu dianggap sebagai sesuatu yang normal kembali gitu. Makanya ketika pemerintah misalnya menyuarakan akan new normal misalnya, masyarakat sudah lebih dulu gitu loh. Padahal pemerintah misalnya mempersyaratkan tidak mudah untuk bisa new normal misalnya, tapi ada protokol kesehatan, ada protokol yang harus dipenuhi. Tapi di tengah-tengah masyarakat yang kita lihat ya
akhirnya mereka normal-normal saja sekarang sebagian gitu ya. Mereka membuka maskernya ya, mereka mulai berkumpul-kumpul, mulai minum-minum kopi secara berkerumun dan sebagainya gitu. Hal seperti ini barangkali perlu kita kaji ya. Langkah-langkah seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah misalnya melihat aspek sosial budaya yang ada pada masyarakat kita. Ini saya pikir tema-tema yang menarik untuk bisa kita kembangkan lebih lanjut dalam rangka melakukan riset-riset ya yang yang baru terkait dengan wabah pandemi Covid yang saat ini sedang terjadi di tengah masyarakat kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin selanjutnya nanti akan bisa kita kita lanjutkan pada sesi diskusi kita yang berikutnya ya. Karena masih cukup banyak narasumber-narasumber lain yang sudah menunggu barangkali ya, nanti waktu kita juga sangat terbatas. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih kepada Pak Badarudin atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kelima kita, ada Pak Robert Tua Siregar, PhD. Beliau pakar kebijakan dan perencanaan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Horas. Horas, selamat sore. Horas Pak Buhari. Horas, selamat sore. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang tema-tema riset di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita dihadapkan dengan komprehensif isu-isu daripada pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena memang ya masalah wabah ini adalah masalah yang semua bidang yang memang selayaknya bisa meriset atau mengangkat tema-tema riset yang sangat seksi. Sebelum saya masuk kepada apa yang akan kita bicarakan, saya dalam beberapa pengamatan ada membuat 6 fase daripada pandemi COVID-19 ini sampai saat ini. Ya, ada 6 fase. Yang pertama saya membuat fasenya itu, masa yang pertama itu fase responsibility, di mana ketika wabah ini mulai ada, bahwa kita mulai merespon dan dunia mulai merespon. Jadi artinya ketika respon kita hanya sebatas bahwa informasi kita peroleh, ya itu mungkin hal yang sangat bisa diangkat juga nanti jadi tema riset. Mungkin dari sisi bagaimana perilaku manusia atau individu terhadap hal-hal yang dia awalnya tidak dianggap bahaya, ternyata bahaya, ya. Ini fase yang pertama yang saya sebutkan. Kemudian pada fase kedua ada global action, di mana pada global action ini semua dunia mulai menggeliat karena memang sudah ada yang terpapar, ada yang meninggal. Jadi artinya mulai meng-action dan membuat tindakan-tindakan. Di Indonesia mulai ada rapat-rapat, mulai ada pembentukan tim gugus yang dalam fase ini saya buat itu pada awal Maret. Awal Maret itu kita sudah mulai global action dan dunia sudah mulai membuat global action-nya. Kemudian pada fase ketiga itu ada fase panik. Ya, di fase panik ini di mana kita melihat bahwa secara individu, secara community kita melakukan panik bahwa mulai dilaksanakan kebijakan PSBB dan antara ada konflik, ada pro kontra di antara politisi, di antara para pakar dan juga di antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan juga di bawah. Jadi artinya ada masa panik dan juga ada data-data yang diambil dalam persiapan bansos dan tidak validasi daripada data. Jadi ini saya sebut dengan masa panik itu di sekitar akhir Maret sampai di awal April. Kemudian ada masa dampak. Nah, jadi artinya ketika ini sudah berjalan di April akhir pertengahan, ini sudah mulai kita lihat terdampak bahwa sudah banyak masyarakat melaksanakan
utang untuk membeli sembako, ya, kebutuhan dia. Jadi ini sudah mulai dampak, kita lihat ini dampak di mana-mana, dan dari hal-hal ini mungkin bisa kita mengangkat tema-tema riset yang sangat menarik. Tadi Pak Waluyo ada beberapa peta, pemetaan daripada riset yang disebutkan, ada sosial, ada ekonomi, sampai kepada mungkin kesehatan dan lain-lain. Jadi secara komprehensif, tema-tema daripada fase-fase ini bisa kita angkat. Kemudian fase yang kelima saya sebutkan ini sebagai fase ambivalen. Di mana pada fase ambivalen, nah ini dia ambivalen, ada tarik-menarik kebijakan, ya, ada tarik-menarik kebijakan yang saya lihat bahwa ketika lanjut dulu slide-nya fase kelima, host, bahwa pada fase kelima ambivalen ini ada tarik-menarik kebijakan. Ketika pemerintah pusat menyebutkan ini PSBB otoritasnya adalah kepada provinsi. Mungkin kemudian provinsi menyerahkan kepada kabupaten dan kota. Jadi artinya ketika ini mulai tarik-menarik, jadi saya melihat ini sebagai hal yang ambivalen. Nah, jadi mari kita kaji apakah memang ini menjadi ambivalen atau tidak. Ya. Kemudian di fase terakhir, ya, di fase terakhir saya melihat ini, saya mengatakan, saya mau memakai istilah Profesor Eri Yusniarti bahwa ada fase prognosis, ya. Fase prognosis ini adalah fase yang tidak kita inginkan tapi sudah di depan mata. Ya. Fase prognosis adalah fase yang tidak kita inginkan tetapi sudah di depan mata. Tentunya apa yang tindakan-tindakan apa yang akan kita buat, ini mungkin hal-hal yang menarik menjadi tema-tema daripada riset. Dari keenam fase ini, ketika kita berbicara secara komprehensif, makanya tadi Prof. Badar mengatakan bahwa isu-isu ini sebaiknya dilaksanakan secara kolaborasi, di mana ketika kita mengangkat tema tersebut adalah menggunakan beberapa bidang ilmu, sehingga keluaran atau recommended yang akan kita hasilkan itu sangat bisa bermanfaat, ya, sangat bisa bermanfaat. Tentunya dari kesemua tema ini tentunya kita harus melihat bagaimana manfaat daripada tema riset ini. Karena akhirnya kita nanti akan menemukan sebuah novelty, ya. Sesuai dengan tema daripada pertemuan ini, kita menemukan novelty. Tentunya novelty inilah yang menjadi kebaruan bagi akademisi ataupun dalam ilmiah, tetapi juga bagi masyarakat. Jadi saya lebih tertarik bahwa novelty ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dapat diimplementasikan. Jadi artinya ketika memang ya secara akademik kita diharuskan menulis dalam jurnal-jurnal yang bereputasi. Tetapi saya lebih tertarik novelty ini adalah bisa dipahami oleh masyarakat, ya, bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi sehingga ketika novelty ini bisa dipahami oleh masyarakat, bisa mereka langsung implementasikan. Contoh, saya melihat ketika saat ini dampak terhadap UMKM, di mana mereka sangat terpuruk dengan masalah apa yang mau dilaksanakan, dan bagaimana skema permodalan yang mereka harus dapatkan. Memang secara global bahwa pemerintah telah membuat sebuah polisi tentang stimulus permodalan melalui perbankan. Nah, namun sampai saat ini ketika saya melihat di beberapa perlakuan kredit yang ada di perbankan itu belum bisa dijalankan, ya, tidak bisa dijalankan. Nanti artinya sejauh mana nantinya ini bisa tahan, itu yang kita harapkan. Jadi artinya intinya bahwa nantinya novelty daripada tema-tema riset ini agar bisa bermanfaat kepada masyarakat dan secara konkret bisa mereka pahami. Itu yang saya ingin. Tentunya ketika kita ingin melakukan riset, tentunya kita tetap pada koridor ilmiahnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih kepada pembicara kelima kita, Pak Robert.
Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Puji Lestari, dosen beliau koordinator program studi ilmu pengetahuan sosial dari Universitas Negeri Semarang. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, para sesepuh, kalau orang Jawa bilang senior yang saya hormati di forum ini, kepada teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya memulainya dari kata fenomena. Jadi tadi sudah sangat dalam sekali apa yang dikatakan atau yang disampaikan oleh bapak-bapak narasumber. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa penelitian yang baik itu, Ibu Bapak, paradigma kita hari ini adalah penelitian yang baik itu adalah penelitian yang menemukan unsur temuan baru. Sehingga unsur temuan yang tadi kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan atau dalam masyarakat. Nah, temuan ini seperti yang tadi dijelaskan oleh bapak-bapak narasumber sebelumnya, perlu saya ingatkan dan mengingatkan diri saya sendiri, karena kadang pola berpikir kita ketika berada di tengah itu berubah. Jadi temuan ini sesuatu yang belum terjelaskan. Nah, belum terjelaskan itu di mana? Di dalam riset-riset yang telah dilakukan oleh orang lain atau riset-riset sebelumnya, maupun dalam artikel-artikel yang ditulis oleh orang lain. Nah, pandemi ini adalah fenomena yang baru bagi kita. Pandemi ini merupakan kejadian yang baru. Tetapi, Ibu Bapak, kita jangan melupakan bahwa fenomena ini belum tentu menjadi kebaruan ketika kita bawa menjadi tema penelitian dari aspek manapun. Kenapa begitu? Kita kadang sebagai ilmuwan itu lupa, itu sudah pernah diteliti orang apa enggak. Misalnya saja kita meneliti tentang perubahan sosial pada masa pandemi. Pandeminya memang berbeda karena kita dalam siklus 100 tahun itu baru mengalami seperti ini. Tetapi bisa saja perubahan sosial itu juga sudah pernah ditulis orang lain, baik di antara kita orang Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. Misalnya saja SARS itu mewabah. Dan beberapa fenomena mungkin sama. Sehingga kemudian pertanyaannya yang perlu kita ingat adalah bagaimana mengecek unsur kebaruan itu baru atau tidak dalam penelitian kita atau dalam literatur yang akan kita tulis, dalam hal ini artikel. Nah, maka Ibu Bapak seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Rudi, yang harus dilakukan adalah literatur review. Kita sebagai ilmuwan ini harus betul-betul mengecek apakah apa yang kita inginkan yang menjadi fokus itu sudah ditulis oleh orang lain. Jangan-jangan karena lingkup berpikir kita yang mungkin hanya satu kotak, itu kemudian kita mengklaim bahwa tulisan kita itu penuh kebaruan, sedangkan orang lain sudah pernah menulisnya. Nah, Ibu Bapak, maka perlu kita ingat, dan saya perlu menjelaskan juga, mengingatkan, bagaimana fenomena itu bisa menjadi kebaruan. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, isu-isu yang tadi disampaikan Pak Handoko, Waluyo Handoko, disampaikan oleh Bapak Robert, disampaikan oleh Pak Rudi, termasuk Pak Yu tadi di depan. Isu-isu yang sekarang ada karena pandemi ini memang harus kita lihat dalam konteks tadi, sudah pernah ditulis orang lain atau belum. Sehingga kita akan mencari celah. Ibarat kita melihat semangka itu, kita lihat sisi mana yang belum dibelah oleh orang lain. Disitulah kita akan menemukan apakah muncul gap teoritiknya, apakah kita temukan ada gap risetnya, atau kita temukan dalam konteks metodenya. Saya pikir itu kita sudah pahami bersama. Nah,
Sehingga fenomena-fenomena itu perlu kita cermati secara betul dan kita jumbuhkan dengan yang lainnya, metode, cara kita melihat, ya, kemudian bagaimana fokus kita, dan seterusnya. Jadi kita perlu lihat dan kita lihat lagi literatur review yang pernah dituliskan orang lain, di mana itu menjadi hasil penelitian dari orang lain. Nah, dari apa yang kita lihat itu, kalau dalam riset kan kita sampai kepada hasil, kemudian dalam diskusi, mungkin saja ada temuan-temuan yang sama, tetapi ketika kita mendiskusikan, pisau bedah yang kita gunakan sebagai analisis ini menjadi berbeda dan novelty-nya ada di sana. Bisa saja persoalan tentang perempuan dalam rekrutmen legislatif itu atau perempuan dalam mekanisme politik di Indonesia itu sama, tetapi pisau bedah yang digunakan mungkin berbeda. Fenomena itu kita lihat dari analisis kacamata yang berbeda. Itu pun bisa menjadi kebaruan. Jadi Ibu Bapak, sebagai ilmuwan, kita tidak akan pernah habis tentang fenomena yang bisa menjadi kebaruan-kebaruan itu, karena dilihat dari sudut pandang dan belahan perspektif yang berbeda, sampai kepada simpulan. Dan yang kita lupakan adalah sering sekali ketika kita melakukan riset yang kita sudah percaya diri sekali itu mengandung kebaruan, kita lupa bahwa riset itu pasti mengandung kelemahan. Kita lupa bahwa kelemahan dalam penelitian itu pasti ada. Kita sering tidak melakukan analisis terhadap itu. Karena kita merasa bahwa, oh ini baru sekali, oh ini belum pernah diteliti orang, tetapi kita tidak pernah membuka diri sebagai ilmuwan untuk mempersilahkan orang lain atau mengakui kepada diri kita sendiri untuk melihat bahwa, oh saya sudah meneliti tentang ini, tetapi kelemahan saya itu sesungguhnya di sini. Sehingga misalnya saja Ibu dan Bapak, kita lihat contoh ya, hari ini kita melihat fenomena tentang pandemi ini berakibat kepada atau berdampak pada sosial politik seperti yang kita bicarakan dari awal, misalnya saja tentang penundaan pilkada. Penundaan pilkada serentak di Indonesia ini mengandung banyak sekali kebaruan kalau kita mau lihat dari sudut pandang perspektif keilmuan kita masing-masing. Karena apa? Khususnya di Indonesia, dalam konteks Indonesia, kita itu belum pernah, atau saya mungkin yang terbatas, belum pernah membaca literatur yang menjelaskan tentang penundaan pilkada yang terkait dengan penjadwalan ini dengan durasi yang di luar prediksi. Sehingga analisis-analisis terhadap fenomena ini mungkin bisa memberi kontribusi pada pemikiran kita tentang riset apa yang kira-kira bisa kita lakukan dan kita kaji literaturnya ke depan. Kemudian misalnya kita juga bisa melihat durasi panjang ini mungkin di luar jadwal, kemudian tiba-tiba harus ditunda, ya, sehingga contoh satu sub saja misalnya, penundaan ini berakibat kepada bagaimana ketahanan tim sukses. Dengan waktu yang mungkin molor terlalu jauh, itu tim sukses itu mesti luar biasa. Apakah dia akan konsis? Apakah komunikasi politiknya akan berjalan dengan baik? Apakah energi dan sumber dayanya akan dikelola seperti pada saat 1 tahun sebelum pandemi ini berjalan? Ini saya pikir saya sampai sore hari ini kok belum menemukan referensi yang demikian. Kemudian tentang calon perempuan dalam pilkada itu misalnya. Bagaimana mereka bisa survive, misalnya demikian, pada masa yang seperti ini. Bentuk-bentuk kampanyenya, pendekatannya kan mesti lebih ke medical care, ke masyarakat seperti apa. Ini menarik Ibu Bapak, jadi kita melihat konteks fenomena ini dalam skop yang kita lihat dalam perspektif kita, tetapi saya mengingatkan, jangan sampai kita mengurung diri pada pemahaman kita. Saya pikir itu karena waktunya juga sangat sempit, nanti kita lebih kepada diskusi. Saya kembalikan kepada Mas Petrus. Baik,
Terima kasih kepada Ibu Puji Lestari. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara ke-7 kita, Dr. Bahkul Buhari Sibuya MSc. Beliau dosen sosial pertanian dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Halo. Sudah, Pak? Halo, ya Pak. Oke. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Aktor di Salam Siaga, ini luar biasa webinar sekali ini, dan juga Pak Dr. Yuwanto, kemudian Pak Profesor Badarudin, Ibu Puji Lestari, Pak Wahyu Handoko, kemudian sobat kita Robert Siregar dari Siantar, dan juga Bahrul Khair. Saya di penghujung ini memang ya hampir semua sudah semua dibahas ya, mulai dari hal yang teknis tentang penelitian, kemudian juga tentang isu-isunya ya kan. Kebetulan saya bukan seorang yang di bidang sosial politik, tapi terkait dengan sosial, ekonomi, pertanian, politik pertanian dan sebagainya. Kebetulan bersama kita ada Pak Profesor Badarudin sebagai reviewer nasional. Maka tentunya isunya adalah tema-tema penelitian yang terkait dengan sosial politik, kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini. Kalau saya kaji dari sudut pandang pertanian, sosial, ekonomi, dan juga petani ini kan 60% dari seluruh dari sebagian besar petani itu adalah merupakan profesi yang ada di negara kita. Maka walau bagaimanapun penelitian-penelitian kita yang berbau sosial itu harus terkait dengan itu. Barangkali di slide sudah saya buat, mungkin tidak bisa ditayangkan barangkali karena waktu yang sangat pendek ya kan. Tetapi yang jelas isu-isu itu semakin hangat. Karena jangan salah bahwa isu kesehatan itu sudah sama dan sebangun sekarang dengan ketahanan pangan. Bagaimana PSBB itu bisa bertahan kalau kita tidak tahan pangan gitu loh, ya. Jadi walau bagaimanapun ini merupakan isu yang sangat menarik, luar biasa sebenarnya. Tapi kalau dikaitkan dengan politik, itu tadi, kalau saya bicara politik praktis, masalah pilkada, masalah ini dan sebagainya, barangkali kurang relevan dengan bidang ilmu saya. Tapi kalau bicara tentang politik pembangunan pertahanan, itu luar biasa. Karena apa? Karena keberpihakan pemerintah, keberpihakan kepada pihak swasta, itu sangat sedikit untuk berpihak kepada petani, UMKM, dan sebagainya. Nah, ini harus kita pikirkan sebenarnya Pak Rudi. Karena walau bagaimanapun, ini merupakan bagian integral dari rumpun bidang ilmu kita. Ada berbagai hal yang strategis juga. Ini momentum terbaik. Momentum ini. Kita sebagai kalangan perguruan tinggi barangkali momentum seperti ini mungkin tidak kita akan dapatkan 20-30 tahun ke depan. Tadi Ibu Puji mengatakan 100 tahun ya kan masa pandemi seperti ini. Barangkali momentum ini harus kita manfaatkan dalam 1, 2, 3 tahun ini. Bagaimana kita membuat suatu politik yang novelty-nya betul-betul memang dirasakan oleh masyarakat, dirasakan oleh stakeholder. Karena terlalu banyak penelitian kita dari perguruan tinggi misalnya yang tidak digunakan oleh stakeholder kita. Jadi hanya sebatas untuk mengejar mengejar jurnal untuk di Scopus ya Pak Robert kan. Karena inilah persoalan kita pada hari ini. Kemudian juga optimalisasi sumber daya, resources kita. Dengan adanya pandemi ini, maka secara sosiologis, maka kemampuan sumber daya alam kita, manusia, investasi kita juga akan kita optimalisasikan sebenarnya. Kemudian yang perlu juga saya terangkan di sini, saya gambarkan adalah bahwa dampaknya ini sudah sangat luar biasa, terutama kepada kalangan petani yang sebagian besar ditekuni oleh masyarakat Indonesia. Mulai harga, kemudian rantai pasok atau supply chain yang sudah luar biasa dan kekurangan, kemudian juga kesehatan petani, tenaga kerja pertanian, kemudian keselamatan dari petani. Sehingga apa? Sehingga kita ada semacam tema yang baru yang bisa kita gulirkan hari ini. Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada petani bahwa profesi petani itu
merupakan profesi yang luar biasa, merupakan profesi yang terhormat, yang bisa mengangkat harkat dan martabatnya gitu. Jadi Pak Profesor Badarudin juga paham tentang itu, karena sekarang ini petani-petani milenial itu sangat minim, ya kan? Barangkali orang lebih banyak bicara tentang kota, tidak bicara tentang bagaimana pemberdayaan petani. Nah, oleh karena itulah makanya kalau kajian-kajian tema-tema penelitian ke depan itu, saya ada tawarkan beberapa alternatif yang sudah saya buatkan dalam slide, barangkali tidak bisa ditayangkan Pak Petrus ya. Oh iya Pak, berhubung ada kendala. Oh iya, oke, enggak apa-apa lah. Saya baca aja lah, ya kan. Jadi memang tema ini barangkali merupakan sebuah tentatif, hal yang tentatif. Misalnya, tema apa itu? Ada kebijakan atau politik pertanian yang berpihak kepada petani. Tema ini masih sangat grace ini, politik pertanian kita. Jadi kalau Pak Rudi Salam, Pak Waluyo, dan Pak Yuwanto barangkali lebih concern kepada politik-politik praktis, tapi how about politik tentang pembangunan gitu loh. Itu yang paling sulit hari ini. Karena kebijakan-kebijakan pembangunan yang kaitannya dengan masyarakat itu selalu banyak yang top down, bukan bottom up. Nah, jadi ini perlu. Yang kedua tentang riset pemberdayaan petani-petani kecil. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana riset tentang marketing digital. Bagaimana petani-petani di Siantar, petani-petani di Papua sana, petani-petani di Sulawesi sana bisa mendapatkan informasi yang paling grace dengan memanfaatkan digital. Kita cerita digital, tapi petani juga harus kita berdayakan bagaimana menggunakan Android petani sehingga dia bisa membuka link ke pasar sehingga dia tidak selalu rugi. Barangkali Bapak Ibu-ibu yang selama ini banyak berkutat di masalah sosial politik praktis, barangkali ini harus kita sadari. Ini suatu hal yang sangat menarik yang tentunya menjadi amunisi baru bagi kita, ya Pak Badar, ya, amunisi baru dalam membuat penelitian-penelitian yang baru. Dan terakhir, the last but not least adalah kelembagaan Pak Rudi. Kelembagaan, bagaimana memperkuat petani, memperkuat masyarakat secara sosiologis, memperkuat masyarakat di bawah, di kalangan bawah, dia tidak punya power, dia tidak punya media. Maka jalan satu-satunya adalah pemberdayaan lembaga yang di desa, lembaga yang ada di kalangan masyarakat paling banyak di negara kita ini. Ini barangkali tema-tema yang secara acak saya sampaikan pada forum webinar ini, yang bisa kita elaborasi dengan antara kegiatan teknis di lapangan, kemudian kebijakan politik. Pak Robert Tua ini pakar kebijakan politik dan juga pembangunan ini, ya kan, sehingga pada akhirnya akan bermuara kepada tema penelitian yang novelty-nya up to date. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan karena waktunya di penghujung waktu ini. Terima kasih atas perhatiannya Pak Rudi. Mudah-mudahan ini jadi iktibar kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Dr. Muhammad Buhari Siboya, MSI. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber terakhir kita, Dr. Bakrul Khair Amal, MSI. Beliau dosen Fakultas Ilmu Sosial UNIMED. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Iya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Indonesia bagian Barat. Salam sejahtera bagi kita. Terima kasih kepada panitia yang telah mengamanahkan saya. Terima kasih pada para narasumber yang mendahului saya, yang awalun, yang akhirun. Saya yang akhirun. Nah, jadi yang akhir. Jadi saya yang terakhir mungkin sudah mengambil sebuah kacamata yang sudah bisa membuat tadi ada beberapa tema kita hari ini adalah menggali kebaharuan. Lalu ada tema namanya riset, lalu ada bidang namanya sosial dan politik di pandemi COVID-19. Lalu saya ingin katakan hanya sedikit saja, di sini ada novelty katanya, kebaruan. Maka yang kita uji adalah kebaruannya. Kebaruan dalam penelitian yang diuji dari objek, metodologi, teori. Kita menguji teori dan menguji metodologi, menjawab rumusan masalah berdasarkan fakta yang ada. Lalu menemukan jawaban itu. Dialektikanya muncul. Tesis, antitesis, dan sintesa. Lalu apa tipe kebaruan? Saya coba menangkap kebaruan itu adalah
hasil dari penelitian yang baru, belum ada. Dari penelitian yang lain yang mengerjakan atau mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Atau tipe kebaruan adalah improvisasi, penguatan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada hasil penelitian sebelumnya, atau dikenal dengan studi literatur, penelitian yang terdahulu, atau kebaruan yang merupakan sanggahan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Pertanyaannya, kebaruan dengan pijakan suatu praktek atau kebiasaan. Kegagalan kita adalah meyakinkan keilmuan hingga mengatakan kita menara gading yang belum cecah kepada bumi. Ini yang kita diskusikan. Bagaimana menara gading ini bisa dapat menjadi cecah ke bumi dalam implementasi ilmu. Sehingga hasil penelitian ini bukan hanya sekedar seremonial dari mengambil keputusan dan kebijakan. Banyak hasil penelitian yang tidak terimplementasi pada kebijakan yang dilakukan pada politik atau sosial. Saya hanya katakan kalau kita ingin mengatakan bahwasanya hari ini adalah COVID, hari ini adalah pandemi, maka kita berangkat dari kata virus. Virus yang menjadi IO dalam penelitian ini. Lalu kita membahas pada tematik. Tematik ini harus lintas perspektif sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan penelitian sehingga bisa diambil dalam keputusan kebijakan yang dilakukan. Gagalnya sebuah penelitian apabila tidak terimplementasinya hasil rekomendasi penelitian yang sudah diteliti. Nah, ini yang harus kita diskusikan lagi. Kalau Emil Durkheim bilang ada definisi, ada fakta, dan ada fenomena. Lalu orang sejarah mengatakan ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Maka harus holistik. Harus, kalau orang IPS bilang ada fakta, ada konsep, dan ada generalisasi. Maka ini yang harus kita jadi kebijakan. Karena tematik dalam penelitian ini sangat-sangat menjadi hal yang utama. Sehingga kebaruan dalam melaksanakan penelitian ini benar-benar bermanfaat buat orang ini. Mana patokan kebarukan? Yaitu salah satu patokannya adalah hasil yang dapat dikontribusikan terhadap bidang yang digeluti, yang kita ketahui terus berkembang. Yang kedua, bagaimana menghasilkan kebaruan? Yaitu terhadap saintifik, teknologi yang sudah ada. Membangun pertanyaan-pertanyaan keinginan tentang kelemahan-kelemahan, lalu membuat jawaban atas dan menyusun skala dominan di antara banyak jawaban. Jawaban ini merupakan sebuah kebaruan. Jadi, saya hanya mengatakan kita harus duduk bersama dari lintas sektoral multidisiplin keilmuan yang tema masalah riset, bukan menyelesaikan riset, tapi menyelesaikan juga implementasi dari riset-riset yang telah ada. Mungkin itu saja. Terima kasih para senior, terima kasih para panitia dan para peserta. Saya menunggu hasil dari diskusi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, terima kasih kepada pembicara terakhir kita, dosen Fakultas Ilmu Sosial dari UNIMED. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Silahkan pertanyaan dikirim ke WA Group Bapak Ibu. Nanti akan saya pilih 3 pertanyaan untuk semua pembicara kita atau narasumber kita hari ini. Mungkin bisa dikirim ulang ke room chat atau ke grup WA Bapak Ibu biar saya bacakan pertanyaannya. Baik, kepada moderator, ada yang bertanya, mungkin WhatsApp-nya nyasar ke saya. Oh ya. Oke, silakan. Itu sepertinya udah ada yang chat ya. Silakan yang chat. Oke, ini ada satu pertanyaan dari
Sekolah Tinggi Ekonomi Sultan Agung untuk semua. Mohon izin bertanya kepada narasumber, ketika kita sudah menetapkan suatu tema penelitian, kemudian kita sedang melakukan penelitian, tiba-tiba situasi berubah dan tema penelitian kita juga sudah tidak relevan lagi. Apakah penelitian kita juga otomatis harus di-stop atau apa yang harus kita lakukan? Dari Bapak Bahrum Jamil, Universitas Medan Area. Mohon silakan dijawab. Yang pertama mungkin dari keynote speaker kita, pembicara pertama dari Pak Yuwanto, Pak. Halo. Ya Pak Yus, silakan. Ya, sudah. Ya, Bisa Pak, didengar. Bisa. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang baik itu. Jadi tidak ada kata basi di dalam tema research, apalagi ini research yang sudah ongoing, karena setiap research pasti didahului dengan sebuah proposal. Ya, di dalam proposal itu tentu ada bagian-bagian yang menjelaskan urgensi dari penelitian, kemudian situasi problematik dari sebuah penelitian, sampai kemudian pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tentu saja dalam keadaan atau circumstances yang berbeda, ya tentu tidak harus kemudian penelitiannya stop, ya, kita masih tetap menggunakan isu-isu yang kita angkat dalam penelitian untuk menghasilkan temuan-temuan yang relevan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ini misalnya dikaitkan dengan penelitian-penelitian apa yang disebut sebagai sejarah sosial politik. Ya. Ini bahkan ada misalnya Profesor Sartono Kartodirjo misalnya, mulai dari disertasi sampai rangkaian tema-tema penelitiannya yang meneliti tentang sejarah sosial politik pergolaan petani ya di Jawa dan di beberapa tempat. Konteksnya juga mungkin sudah berbeda, ya zamannya berbeda. Tapi hasil-hasil penelitian semacam itu juga kemudian bisa dimanfaatkan untuk secara lebih jernih, secara lebih terang, ya, memperlihatkan baik dua sisi, ya, change maupun juga continuity. Ya. Ada perubahan-perubahan memang, tapi juga ada kontinuitas. Ya. Tadi ada narasumber yang menyebut bagaimana petani, ya misalnya ini sampai sekarang walaupun mayoritas, ya, tapi apa yang disebut sebagai margin keuntungan jadi petani itu semakin kecil dan mereka bukan hanya akrab dengan kemiskinan, tapi juga sering menjadi objek pemiskinan. Ya, kemiskinan dan kemiskinan ini beda konotasinya. Nah, jadi tentu kembali kepada hal yang kita rancang semula, selama kita konsisten dengan rancangan itu, selama masih pada koridor proposal kita, tidak ada alasan untuk kemudian berubah haluan atau bahkan menghentikan aktivitas penelitian itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuwanto. Mungkin bisa juga dijawab sedikit oleh Pak Rudi Salam Sinaga, Pak, selaku keynote speaker kedua. Dari pertanyaan tadi. Terima kasih kepada moderator Pak Petrus terkait pertanyaan apakah tema penelitian dapat berubah dijalankan. Ini bergantung pada tujuan penelitian itu kita buat, apakah penelitian tersebut dilakukan secara mandiri atau untuk kebutuhan studi kita. Namun secara umum, bila menemukan tema penelitian yang pada akhirnya tidak update, ya tidak update, maka perlu kita gali kembali, ya. Dalam konteks update yang saya tangkap tadi, katakanlah temanya secara bersamaan telah diteliti oleh banyak orang secara bersamaan. Kita bisa memeriksa
ya kita bisa memeriksa pertanyaan penelitian kita, bisa kita modifikasi. Bila kita telah mengetahui tema penelitian dari peneliti lain untuk menghindari kesamaan posisi studi. Sehingga di research question-nya kita bisa mengambil pada posisi studi yang berbeda. Sekalipun temanya sama, kita juga masih bisa berangkat dengan metode yang berbeda, Bapak Ibu. Kita masih bisa berangkat dengan metode yang berbeda. Barangkali di penelitian yang secara bersamaan berjalan ini bergerak dalam penelitian kualitatif, kita bisa masuk dalam konteks kuantitatif. Sekalipun juga seluruhnya telah menggunakan kesamaan metode penelitian kualitatif, kita juga masih bisa masuk dalam konteks teori yang berbeda, gap teoritiknya. Kita kembangkan di dalam. Sekali lagi, Bapak Ibu, letak bisa tidaknya tema penelitian untuk tidak berubah bergantung pada kedalaman argumentasi kita untuk meyakinkan bahwa penelitian kita berada pada posisi yang berbeda dari penelitian yang terdahulu maupun penelitian orang yang sedang berjalan. Saya kira demikian Bapak Ibu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih kepada Bapak Rudi Salam Sinaga. Selanjutnya, jika ada pertanyaan silahkan ditanya kembali ke saya Bapak Ibu. Dikirim melalui WA Group atau pesan pribadi akan saya bacakan. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Pak moderator ya mungkin sedikit ya menanggapi apa yang disampaikan ditanyakan oleh Harun Jamil ini ya. Bisa izin ya Pak moderator ya? Bisa Pak, bisa Pak. Silakan. Ya silakan Prof, silakan. Ini mungkin hanya melengkapi saja tadi apa yang sudah disampaikan oleh Iwan dan Pak Rudi ya. Atas pertanyaan dari Pak Bahrum Jamil ya, dosen UMA yang mengatakan kalau penelitian sedang kita lakukan, kemudian tiba-tiba situasi berubah sehingga tema yang kita teliti itu tidak lagi relevan. Kita harus melihat ini siapa yang memberikan pendanaan penelitian. Ya, kalau riset-riset yang dilakukan secara mandiri, saya pikir nggak ada masalah, kita rubah aja, ya kan. Tetapi ketika riset ini didanai oleh suatu lembaga atau institusi tertentu, saya pikir kita harus perlu komunikasi dengan lembaga atau institusi yang memberikan funding kepada kita. Sebagai contoh misalnya yang dilakukan oleh DRPM Dikti misalnya pada masa pandemi ini kemarin diberikan diberikan peluang ya kepada para peneliti untuk melakukan perubahan tema risetnya ke arah tema-tema riset yang terkait dengan pandemi. Itu diberikan peluang. Artinya kalau seperti ini saya pikir Pak Bahrum bisa saja untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Tetapi kalau memang ternyata si pemberi funding tidak memberikan izin, ini saya pikir persoalan lain. Ya, makanya di awal kita ketika membuat penelitian memang harus mengkaji apakah riset ini memang sesuatu yang baru. Tadi sudah disampaikan bagaimana untuk mendapatkan riset-riset yang baru ya. Dan saya pikir kayaknya memang agak ekstrim juga ya kalau tiba-tiba harus berubah sama sekali tidak relevan karena riset sedang berlangsung. Saya pikir itu ya Pak Bahrum Jamil ya. Kalau fundingnya apa yang membiayai riset itu adalah institusi tertentu, harus diskusi terlebih dahulu. Karena kalau tidak izin nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Di pemerintahan biasanya agak sulit ini ya untuk merubah-rubah judul ya. Kalau sudah diteken kontrak misalnya judul biasanya nggak berubah, itu nggak bisa berubah, sangat sulit sekali. Ya kecuali ada nanti kesepakatan baru, kontrak baru lagi yang membolehkan untuk persetujuan untuk merubah tema riset itu. Itu barangkali Pak Bahrum Jamil. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih kembali Pak Badarudin, Rangkuti, dan narasumber yang lain. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta? Bisa dikirim ke room chat atau melalui pesan grup. Oh, ini ada Bapak Sofa dari Universitas Sudirman, izin bertanya untuk Pak Yuwanto. Silakan Pak.
bisa melalui suara langsung, biar kami silakan dibuka. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Mas Petrus. Saya Ibu ya Mas Petrus. Oh iya, maaf Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mohon izin Pak Yuwanto. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan tentang bagaimana kemudian sebuah riset itu menjadi tetap relevan ketika misalnya suatu masa itu kemudian sebuah bergeser dari satu periode waktu begitu. Ketika dicontohkan dari Pak Sartono, saya kemudian berpikir jangan-jangan pandemi ini sebenarnya dalam kurun waktu sekian tahun yang lalu mungkin isu-isu yang berkaitan itu sesungguhnya sudah muncul begitu. Saya ingin tahu dari pendapat Pak Yuwanto, kira-kira sejauh mana pentingkah misalnya ketika kita mengkaji isu sosial politik pandemi ini dengan melihat relevansi kita di masa lalu. Terima kasih, matur nuwun Pak Yuwanto. Assalamualaikum. Silahkan dijawab Pak. Halo Mas Petrus. Halo Pak, silahkan dijawab Pak. Ya Pak Yanto silakan. Pak Yuwanto Pak, Bapak Anmut Pak. Tolong. Halo, sudah? Sudah Pak, sudah. Baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Jadi kalau tidak salah tadi Dr. Busilas tadi menyebut sifat siklik atau siklus yang selalu berulang ya, atas wabah atau pandemi di dalam sejarah kita. Ya, memang dari sisi pandeminya atau coverage atau exposure dari pandemi barangkali ya bisa disebut pada zamannya sendiri-sendiri itu juga sudah sangat namanya saja pandemi ya, masif. Tapi pandemi ini kan kemudian menerpa ya, mengenai ya, pada saya sebagai orang yang memperhatikan ya, mencermati perkembangan masyarakat yang terus dinamis dari waktu ke waktu, tentu kita juga melihat bahwa karakteristik masyarakat pada 100 tahun yang lalu dengan masyarakat yang sekarang tentu ada perbedaan. Makanya tadi prinsip change dan continuity itu selalu bisa kita terapkan untuk melihat bagaimana masyarakat itu berevolusi ya. Namun saya misalnya tadi di dalam paparan yang saya sampaikan itu memperlihatkan bahwa untuk pandemi COVID-19 ya, di tengah masyarakat yang secara karakteristik ini ya kita sebut sebagai sebuah era yang sangat ya, disruptif, itu tentu memiliki dinamika dan memiliki ciri yang sangat berbeda. Ya. Oleh karena itu, ya, hal-hal yang dulu tidak ditemukan, dulu tidak terjadi, nah sekarang jadi. Makanya tadi saya berani menyebut bahwa pandeminya sama, ya, karena virusnya pun juga mungkin virus yang tidak sama sekali baru. Ya. Tapi dampak sosial politik yang diakibatkan, itu masih menurut saya ya bersifat unprecedented ya, tidak ada rujukan sejarah karena memang lebih banyak ya change-nya daripada continuity-nya. Nah, oleh karena itu kembali kepada penelitian apakah itu relevan atau tidak, setiap penelitian sepanjang itu ya memiliki ancangan atau memiliki rumusan-rumusan masalah yang memang secara spesifik ingin ya, diteliti dalam satu ikatan waktu, baik secara durasi maupun secara kontekstual setting tertentu, itu juga tidak
kehilangan fungsi dan tidak akan kehilangan kontribusinya. Ya. Jadi saya tidak membicarakan sisi manajemen dan pembiayaan penelitiannya, tapi secara substantif. Ya. Tidak ada satu penelitian pun yang sia-sia karena hal yang diteliti itu sudah berubah. Makanya itu kalau mau bicara tentang substansi di dalam penelitian juga ada bagian akhir biasanya yang kemudian menunjukkan adanya limitation, adanya keterbatasan penelitian. Nah, di dalam keterbatasan penelitian bisa disebutkan juga bahwa keterbatasan penelitian karena perubahan, termasuk juga keterbatasan penelitian karena tidak bisa menjangkau hal-hal yang kemudian datang belakangan, sehingga ini menjadi agenda penelitian mendatang. Jadi saya kira itu ya respon saya. Terima kasih Bu. Saya kembalikan pada saudara moderator. Terima kasih kepada Pak Yuwanto atas jawaban pertanyaannya. Mungkin berhubung akan menjelang sholat maghrib, jadi kita persingkat saja. Mungkin kita masuk ke closing statement. Sedikit masing-masing pembicara 1 menit, kami berikan waktu. Dimulai dari pembicara terakhir kita tadi. Silakan Pak. Dari pertama mungkin dari Pak Bakrul dulu. Bakrul Kairan Kamal. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator. Saya hanya mengatakan sebuah penelitian ini akan berguna apabila diimplementasikan. Lalu kita sekarang sudah terjadi pandemi, tadi ada struktur masif yang harus kita analisis. Kita harus cepat beradaptasi, kita harus cepat membuatkan perubahan. Lalu kajian-kajian akademik, kajian-kajian penelitian yang novelty itu bisa dapat diterapkan. Jadi tidak lagi masuk pada kalimat by incident, tapi sudah by design untuk mengambil keputusan dan kebijakan dalam penanganan pandemi ini secara tepat dan singkat, sehingga hasil-hasil sebuah karya ilmiah ini bisa terimplementasi pada rekomendasi yang diajukan untuk sebuah penelitian oleh pengambil keputusan. Mungkin itu saja. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Pak. Terima kasih untuk closing statement-nya. Selanjutnya kita mulai dari yang terakhir tadi. Kita dengarkan closing statement dari Dr. Muhammad Buhari Suboya. Silakan Pak. Oh iya, terima kasih. Barangkali kita ini adalah dari kalangan akademik lebih dominan pada saat webinar hari ini, sore ini. Oleh karena itu, barangkali kalau kita bicara tentang novelty dari suatu penelitian, maka tentunya ini merupakan momentum terbaik bagi kita dalam mengeluarkan, dalam memproduksi suatu penelitian yang betul-betul baru, yang sesuai dengan keadaan hari ini dan sesuai dengan karakteristik masyarakat kita. Oleh karena itu, barangkali dengan momentum ini, mari kita manfaatkan sedemikian rupa tentunya dengan mengelaborasi apa yang sudah diteliti sebelumnya dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tentunya. Barangkali demikian dari saya. Terima kasih kepada kita semua. Oke, terima kasih closing statement-nya Pak dari Bapak Dr. Muhammad Buhari Suboya. Selanjutnya kita dengarkan closing statement dari Dr. Puji Lestari, Ibu dosen UNES. Silakan Bu. Terima kasih. Jadi kebaruan yang muncul dalam riset yang ditarik dari fenomena dan literatur review yang dilakukan oleh peneliti itu yang terpenting adalah adanya argumen. Kita kadang melupakan argumen itu. Jadi ketika argumen tentang kebaruan itu kuat, maka kebaruan itu tentu saja akan mudah diterima oleh orang lain karena sudah ada dasar, yaitu tadi kita melihat penelitian sebelumnya dan literatur review yang dilakukan. Terakhir, saya terima kasih Pak Yuwanto, beliau guru saya mengucapkan salam hormat untuk beliau. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya dari Pak Robert Tua Siregar, silakan Pak closing statement-nya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang telah kita diskusikan pada sore hari ini tentang novelty, apa yang saya harapkan mungkin dan kita sama-sama harapkan bahwa hasil-hasil novelty ini yang dijalankan daripada hasil riset dari tataran
ilmiah tentunya, kita berharap bahwa novelty ini adalah yang bisa dipahami oleh semua orang, dan khususnya ini bisa diimplementasikan. Nah, memang pada prinsipnya ini adalah kita masih masuk dalam kotak, ini bisa masuk dalam tulisan artikel bereputasi, memang betul, tetapi intinya saya mengharapkan mungkin agar novelty ini adalah bisa dipahami semua orang dan bisa diimplementasikan. Itu mungkin yang saya harapkan daripada apa yang kita harapkan daripada novelty. Terima kasih, host. Kembalikan. Terima kasih Pak Robert. Selanjutnya kita dengarkan closing statement dari Profesor Dr. Baharudin, Guru Besar Sosiologi Fisip. Silakan Pak. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting barangkali dari pertemuan kita pada sore hari ini adalah bagaimana riset-riset yang bisa kita lakukan ke depan, ya. Yang kita lakukan hari ini maksudnya itu bisa memberikan pembelajaran kepada kita terhadap kasus-kasus pandemi yang mungkin akan berulang kembali pada masa-masa yang akan datang. Barangkali tidak seperti yang kita alami saat ini, sepertinya kita masih semua meraba dalam hal kebijakan, dalam hal penanganan, dalam hal pemberdayaan, ya, sehingga kalau kita lihat hingga saat ini kalau negara-negara, kalau banyak negara-negara lain misalnya yang sudah mulai menurun kasus-kasus positif. Udah Pak? Dari Pak Ba. Mungkin ada kendala jaringan dari Pak Badarudin. Kita lanjut saja, kita dengarkan closing statement dari pembicara ketiga kita, itu ada Dr. Waluyo Handoko, SIP, dosen FISIP Universitas Jenderal Sudirman. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Kepada Pak Waluyo. Halo. Sinyal. Halo Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Waluyo. Oke, bisa sampaikan, terima kasih. Barangkali saya mohon maaf tadi tidak bisa mendengar closing statement dari beberapa pembicara yang sebelumnya. Barangkali saya bisa menyampaikan untuk closing statement bahwa terkait dengan novelty ini tentunya itu penting, tetapi tidak hanya sekedar mengejar novelty bagi akademisi untuk penulisan dalam artikel atau jurnal bergengsi, tetapi tentu lebih penting bagi kita bagaimana novelty itu bisa bermanfaat bagi negara, bagi masyarakat tentunya, agar supaya pandemi ini yang kita rasakan sangat luar biasa kemarin itu bisa segera berakhir dan tidak menimbulkan konflik ataupun permasalahan sosial lainnya. Dan terakhir tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rudy dan panitia dan wabil khusus. Salam hormat saya kepada guru saya Pak Yuwanto PhD dan teman-teman narasumber lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih kepada Pak Waluyo. Selanjutnya kita dengarkan closing statement dari Bapak Rudi Salam Sinaga. Silakan Pak. Terima kasih pada Pak Petrus. Closing statement dari saya tentang kebaruan novelty penelitian adalah menjawab permasalahan penelitian dengan posisi berbeda, ya, dengan posisi yang berbeda. Nah, pada titik ini luasnya referensi, ya, bisa menguatkan informasi dan argumen tentang state of art, ya, atau SOTA yang kita uraikan. Dan tentu kita harus memperhatikan jangkauan referensinya harus juga dalam tingkat tataran internasional atau global, sehingga diharapkan dapat menembus publikasi-publikasi di taraf internasional. Demikian dari saya, closing statement. Oke, terima kasih Pak Rudi. Yang terakhir mungkin dari keynote speaker kita, pembicara pertama kepada Pak Yuwanto. Yuwanto silakan Pak.
Halo? Ya, bisa didengar? Ya, bisa Pak Yud. Halo? Bisa Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk saudara-saudaraku semua. Ya, jadi obat kangen pada sore dan malam hari ini, dan tentu apa yang kita lakukan sangat produktif. Ya, terima kasih kepada Saudara Dr. Rudi Salam Sinaga. Ya, sukses untuk Anda. Ya, saya tidak akan berpanjang kata. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa COVID-19 ini merupakan semacam kaleidoskop sosial yang saat ini membelokkan berbagai fenomena sosial ke arah yang sama sekali baru. Ini keyakinan saya, unprecedented phenomenon. Nah, oleh karena itu, dalam konteks perubahan-perubahan dalam masyarakat yang kita amati dari hari ke hari ini, kita juga harus terbuka, open-minded terhadap ya berbagai macam kebaruan di dalam tema penelitian sosial politik, terutama secara sadar agar tema-tema itu juga menjadi sangat dialogis dengan dunia di mana ingin kita pahami dan ingin kita kembangkan, termasuk juga peran para ilmuwan sosial politik untuk menjadikan ya, pandemi ini ya, menjadi sesuatu yang berbuah, artinya semacam blessing in disguise. Ada rahmat tersembunyi dari petaka ini untuk menjadikan masyarakat mendatang masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih solid, kohesi sosial yang lebih kuat, terutama juga menjadi ajang penyadaran ya, bahwa politisi-politisi ini sudah saatnya meningkat kelasnya menjadi para negarawan, ya, terutama karena kasus pandemi yang sekarang sedang kita hadapi. Jadi itu semua gaung, gema, teriakan-teriakannya semoga bisa kita suarakan bersama dari kalangan pemerhati dan peneliti sosial politik pada umumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada narasumber. Saya akan bacakan kembali narasumber yang sudah menyempatkan waktu dan memaparkan materinya hari ini. Yang pertama kepada Pak Yuwanto, terima kasih Pak. Kepada Dr. Rudi Salam Sinaga, terima kasih juga. Kepada Dr. Waluyo Handoko, terima kasih Pak. Kepada Profesor Dr. Badarudin MSI, dosen Sosiologi FISIP-USU, terima kasih Pak. Kepada Pak Robert Tua Siregar, kepada Ibu Dr. Puji Lestari, kepada Dr. Muhammad Buhari Siboya, dan kepada Dr. Bakrul Khair Amal, MSI, dan kepada semua peserta yang sudah bergabung di webinar dengan tema menggali kebaharuan tema riset bidang sosial politik di masa pandemi COVID-19. Terima kasih untuk pemaparan dari narasumber. Terima kasih juga untuk semua peserta yang mendengarkan materi dengan baik dan mengikuti webinar ini sampai dengan selesai. Nanti materinya akan kami kirim kembali, dan saya selaku moderator kali ini atau sebagai host, Petrus Septian Gultom, mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang salah. Sampai berjumpa dan bertemu di webinar selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, selamat malam. Terima kasih Pak Rudi, Pak Yu. Assalamualaikum. Matur terima kasih. Matur suwun. Ora. Matur kangen. Menjaga. Terima kasih. Pak Dr. Rudi, Prof. Badar. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Panitia Sinak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Petrus. Terima kasih Mas Petrus. Sama-sama Pak. Sukses selalu. Terima kasih seluruh narasumber. Terima kasih Bu Mustika. Semangat. Sama-sama Pak. Apa kabar Pak Rudi? Salam. Kabar baik Bu. Izin live semuanya. Sehat semua. Silakan Bu. Assalamualaikum. Sampai terus. Terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih Mas Petrus. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Petrus, Pak Salam. Sampai ketemu. Izin menutup ya Pak, Bapak Ibu.
berhubung webinarnya telah selesai, materinya akan kami kirim kembali ke grup, dan sertifikatnya akan segera kami kirimkan. Terima kasih Pak Ibu. Ditunggu. Terima kasih.